Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali di mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang persamaan hiperbola, di mana persamaan hiperbola ini merupakan materi terakhir dari irisan kerucut dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami dari kelompok 6 beranggotakan Xenia, Sintabella, Nadila, dan saya sendiri, Fajar Nurika. Ini merupakan submateri dari hiperbola, yaitu materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah persamaan sederhana hiperbola, yang kedua adalah keterangan tentang hiperbola, yang ketiga adalah asimptot hiperbola, yang keempat adalah jari-jari hiperbola, yang kelima adalah pembicaraan persamaan ax kuadrat ditambah cy kuadrat ditambah f sama dengan 0, di mana a dan c berlawanan arah dan nilainya tidak sama dengan 0. Yang keenam adalah lactus rectum hiperbola, yang ketujuh adalah hiperbola sekawan, yang kedelapan adalah hiperbola sama titik, yang kesembilan adalah persamaan parameter hiperbola, yang kesepuluh adalah persamaan garis lingkung pada hiperbola, yang ke-11 adalah lukisan hiperbola, yang ke-12 adalah pemakaian hiperbola. Baik, yang pertama tentang persamaan sederhana hiperbola yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi, hiperbola itu adalah suatu kedudukan titik-titik hiperbola atau himpunan titik-titik, sehingga perbandingan jarak titik satu ke titik yang lainnya atau titik fokus dengan jarak titik garis tertentu direktrix adalah tetap sebesar c, di mana nilai e ini adalah merupakan f pangkat 2 atau nilainya yaitu e lebih dari 1. Nah, kalau dilihat dari gambar tersebut, kita dapat menentukan unsur-unsur dari hiperbola, yaitu yang pertama adalah F merupakan titik fokus, D merupakan garis direktrix, L merupakan titik dari proyeksi titik terhadap titik fokus, V merupakan titik puncak hiperbola. Karena kita akan karena titik O merupakan titik tengah segmen garis V1, maka kita dapat menentukan panjang OV sama dengan A dan panjang OF sama dengan C. Maka dari gambar di samping kita dapat menentukan dua persamaan. Yang pertama adalah panjang FV sama dengan E dikali panjang VL. Yang kedua adalah panjang FV1 sama dengan E dikali panjang V1L. Kedua persamaan ini kita jumlahkan sehingga persamaannya menjadi panjang V ditambah panjang FV1 sama dengan E dikali panjang FV1, di mana panjang FV1 ini merupakan pertambahan antara panjang VL ditambah V1L. Setelah itu dari persamaan ini kita dapatkan bahwa nilai panjang FV merupakan pengurangan dari panjang OF dikurangi panjang OV, yaitu dikurangi O. Sedangkan nilai FV1
dapat nilai bahwa C merupakan AE. Selanjutnya kita masuk ke panjang segmen OL. Untuk menentukan OL kita membutuhkan persamaan yang sebelumnya, yaitu persamaan pertama, yaitu panjang FV sama dengan E dikali panjang VL, di mana panjang FV merupakan C dikurangi A sama dengan E dikali panjang VL. Maka kita dapat diketahui bahwa panjang VL merupakan adalah C dikurangi A per E, sehingga kita dapat menentukan panjang OL dengan persamaan bahwa panjang OL dapat diketahui dengan panjang OV dikurangi VL. Maka kita dapat panjang OV nya A dan dikurangi panjang VL nya adalah C dikurangi A per E. Sehingga kita samakan penyebutnya, sehingga panjang OL sama dengan AE dikurangi C ditambah A. Sehingga karena AE merupakan sama dengan C, maka kita substitusikan AE ke C, maka panjang OL sama dengan C dikurangi C ditambah A. Jadi panjang OL merupakan adalah, maksud saya, A per E. Karena garis FL dianggap sumbu X, maka titik O sebagai titik pangkalnya dan sumbu Y merupakan melalui titik O tegak lurus terhadap sumbu X. Maka koordinat titik fokus hiperbola pada sumbu Y sumbu X adalah titik fokusnya yaitu C, 0, sedangkan garis direktifnya yaitu negatif A per E. Untuk mengetahui bahwa persamaan, maksud saya untuk menentukan rumus atau persamaan hiperbola dari sumbu X pada titik pusat 0,0, maka kita uji coba dengan titik Y, yaitu dengan X per Y, sehingga pada X, Y maksud saya merupakan titik hiperbola, maka akan berlaku persamaan panjang PF sama dengan E dikali panjang DV, sehingga panjang F itu merupakan akar X ditambah C kuadrat ditambah Y dikurangi 0 sama dengan E dikali harga mutlak X ditambah A per E harga mutlak. Maka kita kuadratkan kedua ruas sehingga X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat kurung X ditambah AC kuadrat. Kita operasikan sehingga akan menghasilkan X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat E kuadrat X kuadrat ditambah 2CX ini merupakan, karena ini A per E merupakan, maksudnya hasilnya itu akan AE gitu, hasilnya itu AE, sehingga diubah menjadi 2C dan A kuadrat. Kita samakan, kita pindahkan mempunyai variabel X dan Y ke sebelah kiri, sedangkan yang tidak mempunyai variabel X dan Y ke sebelah kanan, sehingga kita dapatkan persamaan X kuadrat dikurangi E kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kita
dikali kedua ruas dengan min 1, sehingga akan berubah e kuadrat x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan c kuadrat dikurangi a kuadrat, sehingga kita yang e kuadrat x kuadrat dikurangi x kuadrat kita faktorkan bisa menjadi x kuadrat dikurangi 1 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan c kuadrat dikurangi a. Karena nilai x kuadrat dan 1 merupakan c kuadrat dikurangi a kuadrat per a kuadrat, maka persamaannya menjadi c kuadrat dikurangi a kuadrat per a kuadrat dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan c kuadrat dikurangi a kuadrat, sehingga kedua ruas kita bagi dengan c kuadrat dikurangi a kuadrat, sehingga akan menghasilkan persamaan x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per c kuadrat dikurangi a kuadrat sama dengan 1. Nah, ini dibagi dengan c kuadrat dikurangi a kuadrat menjadi 1, sehingga karena nilai c kuadrat dikurangi a kuadrat merupakan sama dengan b kuadrat, maka kita substitusikan c kuadrat dikurangi a kuadrat sama dengan b kuadrat ini ke persamaan di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan hiperbolanya yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan koordinat mulai c negatif c per 0 dengan direksinya yaitu a plus negatif a per b. Kalau ini x sama dengan a ini merupakan persamaan untuk direksi y. Oke, kita lanjutkan kembali. Kan tadi kita udah mendapatkan yang persamaan hiperbola pada sumbu x dengan titik fokus negatif c per negatif c per 0 dengan direksi negatif a per x. Sedangkan ini kalau kita untuk menentukan persamaan hiperbola pada sumbu y dengan titik pusat 0,0, maka kita menggunakan titik fokus 0,c sedangkan direksinya yaitu a per e. Sama seperti persamaan yang tadi, kita gunakan persamaan panjang PF sama dengan E dikali panjang PD, yaitu panjang PF nya x kuadrat ditambah c dikurangi y kuadrat sama dengan e dikali harga mutlak y dikurangi a per e harga mutlak. Maka kita dapat kedua ruas kita kuadratkan, maka akan menghasilkan persamaan x kuadrat ditambah c kuadrat dikurangi 2cy ditambah y kuadrat sama dengan e kuadrat kurung y dikurangi a per e kuadrat, sehingga kita jabarkan x kuadrat ditambah 2cs ditambah c kuadrat ditambah y kuadrat. Maksud saya ini min ya, salah, ini min, jadi x kuadrat ditambah 2cy cx ditambah, maksudnya ini cy ditambah c kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan e kuadrat y kuadrat dikurangi 2cy ditambah a kuadrat. Nah, untuk kita seperti persamaan sebelumnya, kita
pastikan yang punya variabel x dan y kita di sebelah kiri, sedangkan yang punya variabel yang tidak punya variabel x dan y kita simpan sebelah kanan. Maka persamaannya menjadi y kuadrat dikurangi kuadrat y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan a kuadrat dikurangi c kuadrat. Kita kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 akan menghasilkan persamaan e kuadrat y kuadrat dikurangi y kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan c kuadrat dikurangi a kuadrat. Karena e kuadrat y kuadrat dikurangi y kuadrat bisa difaktorkan atau sifatnya itu di asosiatif maka kita akan menghasilkan e kuadrat dikurangi 1 dikalikan y kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan c kuadrat dikurangi a. Nah, karena e kuadrat dikurangi 1 merupakan c kuadrat dikurangi a kuadrat per a kuadrat, maka kita kedua ruas ini kita bagi dengan c kuadrat dengan e kuadrat untuk menghasilkan c-in ruas kanan ini menjadi 1, nilai 1, sehingga persamanya menjadi y kuadrat per a kuadrat dikurangi x kuadrat per c kuadrat dikurangi a kuadrat sama dengan 1. Karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa c kuadrat dikurangi a kuadrat itu merupakan nilai sama dengan b kuadrat, maka persamaannya menjadi y kuadrat per a kuadrat dikurangi x kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, itu untuk persamaan hiperbola pada sumbu y dengan titik pusat 0,0. Nah, untuk titik pusat sumbu x pada titik persamaan hiperbola pada sumbu y x dengan titik pusat x1 dan y1, maka kita menggunakan persamaan x dikurangi h dikuadratkan per a kuadrat dikurangi y dikurangi k dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Itu untuk titik pusat x1 dan x2 pada sumbu x. Sedangkan pada sumbu y nya kita yaitu y kuadrat dikurangi k kuadrat y dikurangi k dikuadratkan per a kuadrat dikurangi. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan hiperbola, di mana keterangan hiperbola ini adalah berupa unsur-unsur yang terdapat pada hiperbola atau pada grafik hiperbola. Di dalam yang dapat pertama adalah titik F1 dan F2 merupakan titik fokus di mana F1 punya koordinat pasangan vektor yaitu 0, sedangkan F2 nya yaitu negatif 0. Yang kedua adalah titik P1 F dan P2 merupakan titik pusat tepat. Yang ketiga adalah titik pangkal merupakan persamaan hiperbola di mana pada sumbu x pada titik pusat 0,0 yaitu persamaannya x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sedangkan pada sumbu y
dalam persamaan hiperbola pada titik pusat mana yaitu y kuadrat per a kuadrat dikurangi x kuadrat per b kuadrat dengan 1. Untuk poin kelima, garis menghubung fokus-fokusnya dinamakan sumbu dengan V1 dan V2 merupakan sama dengan 2A nilainya 2A. Poin keenam yaitu garis yang melalui pusat yang tidak lurus pada sumbu utama disebut sumbu imajiner dengan panjang B1B sama dengan 2B. Yang poin ketujuh adalah tali busur fokus. Tali busur fokus adalah tali busur yang melalui fokus. Yang poin ke-8 adalah jari-jari fokus adalah segmen garis menghubung suatu titik sembarang pada hiperbola dalam bentuk. Sedangkan yang ke-9, konstanta A, B, dan C adalah positif dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dengan C lebih besar dari A. Dan yang terakhir yaitu maksud spektrum adalah dari fokus yang tidak lurus sumbu nyata dengan melalui fokus dengan A sama dengan OP1 kemudian OP2 B sama dengan panjang OB1 sama dengan OB2 C sama dengan panjang OS1 sama dengan OS2 nilai A per E sama dengan panjang OH1 sama dengan panjang OH2 dan nilai AE atau C didapatkan. Selanjutnya yaitu asimptot hiperbola. Apa sih asimptot hiperbola? Asimptot hiperbola merupakan suatu jenis garis lurus yang didekati oleh kurva langsung dengan jarak semakin lama semakin jauh menuju tahingga, tetapi tidak pernah dipotong oleh kurva tersebut. Dengan kata lain, asimptot adalah sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva langsung di titik jauh tak terhingga. Nah, dalam gambar di samping, jika x semakin besar maka garis dekat pada garis bx ditambah ay sama dengan 0 dan bx dikurangi ay sama dengan 0. Bahkan jika x mendekati tahingga, berarti hiperbola semakin mendekati garis tersebut, namun tak pernah sampai memotongnya. Dan demikian pula jika x mendekati negatif tahingga, maka garis-garisnya tak pernah memotongnya, sehingga bx ditambah ay sama dengan 0 dan bx dikurangi ay sama dengan 0 merupakan asimptot hiperbola pada sumbu x. Secara umum, asimptot hiperbola y sama dengan ax ditambah b, asimptot di mana grafik fungsi y sama dengan fx. Karena asimptot itu kayak limit, kayak sudah sangat dekat tapi tidak bertemu kayak gitu. Ini juga dijelaskan bahwa limit x mendekati tahingga fx dikurangi x ditambah b sama dengan 0, kemudian limit x mendekati tahingga fx min ax tambah b sama dengan 0. Ditinjau dalam persamaan hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan n. Untuk n positif, maka sumbu x adalah sumbu nyata, dan n negatif, maka sumbu y adalah sumbu nyata. Nah, untuk bentuk persamaan di atas dalam bentuk persamaan sederhananya sebagai berikut. Jika n sama dengan 0, maka x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan n menjadi x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti persamaan garisnya adalah x per a ditambah y per b sama dengan 0 dan x per a dikurangi y per b sama dengan 0. Maka
maka bx ditambah ay sama dengan 0 dan bx min ay sama dengan 0. Maka y sama dengan bx per a dan y sama dengan min bx per a. Persamaan asimptotik hiperbola dengan sifat h, k, maka y min k sama dengan plus minus b per a dikalikan dengan x min h. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu jari-jari fokus. Jika P adalah suatu titik yang terletak pada hiperbola, maka F1P dan F2P adalah jari-jari fokus untuk titik P. Jika fokusnya adalah C,0 dan C,A dan titik P terletak pada hiperbola cabang kiri, maka berlaku bahwa F1P sama dengan E dikali dengan D1P sama dengan E dikalikan dengan negatif X ditambah A per E, maka sama dengan negatif EX ditambah A. Kemudian untuk F2P sama dengan E dikalikan dengan D2P sama dengan E dikalikan dengan negatif X dikurangi A per E sama dengan negatif EX min A. Nah, kedua persamaan tersebut dapat diperoleh F1P sama dengan E dikalikan dengan D1P sama dengan 2A. Jika titik P terletak pada hiperbola cabang kanan, maka berlaku F1P sama dengan E dikalikan dengan D1P sama dengan negatif 2A. Jadi dapat disimpulkan bahwa hiperbola itu adalah himpunan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap. Oke, untuk selanjutnya materi tentang pembicaraan persamaan AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0, di mana A dan C ini berlawanan tanda dan tidak sama dengan 0. Kita asumsikan persamaannya AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0 dengan F tidak sama dengan 0. Kemudian persamaan itu kita bagi dengan negatif F menghasilkan persamaan AX kuadrat per negatif F ditambah CY kuadrat per negatif F sama dengan 1. Kemudian menjadi X kuadrat per negatif F per A ditambah Y kuadrat per negatif F per C sama dengan 0, sama dengan 1. Karena A dan C berlawanan tanda, maka negatif F per A dan negatif F per C ini berlawanan tanda. Jika negatif F per A positif, maka negatif F per C negatif. Begitupun sebaliknya. Sehingga persamaannya berbentuk X kuadrat per H kuadrat dikurangi Y kuadrat per K kuadrat sama dengan 1. Kemudian jika negatif FA-nya yang negatif, maka persamaannya menjadi negatif X kuadrat per H kuadrat ditambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Dalam hal ini, negatif F per A itu sama dengan H kuadrat dan negatif F per C itu adalah H kuadrat, di mana H dan K ini tidak sama dengan 0. Persamaan yang barusan itu adalah persamaan sederhana hiperbola. Yang kedua, fokusnya terletak pada salah satu sumbu koordinatnya dan pusatnya berhimpit dengan titik pangkal. Kurvanya simetris sehingga sumbu X dan sumbu Y dan titik pangkal. Sekarang kita tinjau misalnya X kuadrat per H kuadrat dikurangi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan 1 untuk H sama dengan A dan K sama dengan B dan Y sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan X sama dengan plus minus H. Jika X sama dengan 0, maka nilai dari Y tidak terdefinisikan.
Selanjutnya diasumsikan bahwa F sama dengan 0, maka persamaannya AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0 menjadi AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah sama dengan 0. Karena A dan C ini berlawanan tanda, maka persamaan yang tadi itu berubah menjadi X tambah Y akar dari negatif C per A dan X dikurangi Y akar dari negatif C per A sama dengan 0. Atau dimana kedua ini itu merupakan persamaan garis lurus. Jadi pada saat F sama dengan 0, maka persamaan hiperbola berubah menjadi dua buah garis yang berpotongan dan disebut hiperbola tidak benar. Untuk selanjutnya yaitu latus rectum hiperbola. Kita sudah mengetahui bahwa latus rectum hiperbola adalah tali busur yang tegak lurus terhadap garis utama. Ditinjau dari persamaan hiperbola, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, bahwa persamaan latus rectum itu adalah X sama dengan plus minus C atau X sama dengan C dan X sama dengan negatif C. Karena hiperbola simetris terhadap sumbu imajiner, maka panjang dan koordinat titik-titik ujung latus rectum dapat dicari X sama dengan C dengan X kuadrat per A kuadrat negatif Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita peroleh C kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga menghasilkan Y sama dengan plus minus B kuadrat per A. Maka koordinat titik-titik ujung latus rectum adalah C, B kuadrat per A dan C, negatif B kuadrat per A. Sedangkan untuk panjang latus rectumnya sendiri adalah 2B kuadrat per A. Materi selanjutnya adalah hiperbola sekawan. Di sana terdapat gambar hiperbola sekawan dilihat dari dua persamaan hiperbola, yaitu X pangkat 2 per A pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1 dan Y pangkat 2 per A pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Itu dilukis grafiknya seperti pada gambar, maka keduanya mempunyai amplitude yang sama, sehingga amplitude hiperbola tersebut adalah Y sama dengan berdasar A dan Y sama dengan negatif X. Jika kita perhatikan itu dari persamaan hiperbola sekawan, jelaslah bahwa titik-titik yang memuat X dan Y adalah sama. Sedangkan titik yang atau konstanta dari persamaan hiperbola hanya berbeda tanda. Contohnya, 9x pangkat 2 dikurangi 4y pangkat 2 ditambah 36 sama dengan 0, maka persamaan hiperbola sekawannya adalah 9x pangkat 2 dikurangi 4y pangkat 2 dikurangi 36 sama dengan 0. Persamaan hiperbola ini persamaan parameter hiperbola ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus besar dari ide
identitas trigonometri dengan sekan kuadrat theta dikurangi tangen kuadrat theta sama dengan 1. Jadi menggunakan identitas trigonometri yang sekan kuadrat theta dikurangi tangen kuadrat theta sama dengan 1. Nah, sehingga karena kita berupa karena hiperbola itu berupa kurva, maka kita dapat menentukan kesamaan parameter kurvanya dengan x per a sama dengan persekan x sekan per a, sedangkan y per b merupakan sama dengan tangan theta, sehingga kita untuk menunjukkannya bahwa apakah benar kesamaan hiperbola ini kita masih dapat ditentukan dengan kesamaan rumus dasar identitas trigonometri. Kita pastikan x kuadrat per a kuadrat itu kan theta, maka kita kuadratkan sehingga akan menghasilkan x kuadrat per a kuadrat dikurangi tangen kuadrat tetanya kita ubah menjadi y per b, maka kita kuadratkan menjadi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Maka terbukti bahwa persamaan hiperbola untuk menentukan persamaan parameternya kita menggunakan persamaan rumus dasar identitas trigonometri. Maka dari persamaan hiperbola di atas, maka sumbu x sebagai sumbu utama dan sumbu y sebagai sumbu tambahan, sehingga kita dapat memperoleh persamaan parameter hiperbolanya sebagai berikut. Untuk x, nilai x sama dengan a dikalikan sekan theta, sedangkan untuk y sama dengan b dikali tangen theta, dengan theta merupakan parameter hiperbolanya. Selanjutnya tentang persamaan garis singgung hiperbola, di mana garis singgung ini adalah suatu garis yang menyinggung suatu kurva dari hiperbola itu sendiri. Ya, di sini terdapat beberapa persamaan garis singgung. Yang pertama yaitu garisnya menyinggung secara horizontal dengan titik pusat 0,0. Kita misalkan satu garisnya itu adalah y sama dengan x ditambah n. Karena persamaan hiperbola garis pada secara horizontal atau secara sumbu x adalah x kuadrat ditambah a kuadrat kurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka kita substitusikan y sama dengan mx ditambah n ke persamaan hiperbola pada sumbu x, sehingga kita dapatkan x kuadrat per a kuadrat dikurangi mx ditambah n dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Maka kita dapatkan persamaan garis singgungnya yaitu m ditambah mx ditambah plus minus akar a kuadrat n kuadrat dikurangi b kuadrat. Untuk yang keduanya yaitu persamaan garis singgung secara vertikal atau secara sumbu y, kita sama misalkan suatu garis mempunyai persamaan y sama dengan mx ditambah n. Karena persamaan garis singgung persamaan hiperbola secara sumbu y yaitu adalah y kuadrat per a kuadrat dikurangi x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, kita masukkan persamaan y sama dengan mx ditambah n ke persamaan tersebut, maka didapatkan mx ditambah n dikuadratkan dikurangi per a kuadrat dikurangi x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1.
maka didapatkan suatu persamaan garis singgung terhadap kurva atau persamaan hiperbola pada sumbu y adalah y sama dengan mx plus minus akar negatif m min b kuadrat m kuadrat ditambah a kuadrat. Nah, itu untuk persamaan garis singgung secara vertikal pada titik pusat 0,0. Yang ketiga adalah persamaan garis singgung terhadap horizontal atau sumbu x pada titik h per k, yaitu x1 per y1. Karena persamaan garisnya dengan gradien m, maka y-nya persamaan garisnya yaitu mx ditambah n, maka menjadi kita kuadratkan persamaan y sama dengan mx ditambah n menjadi y kuadrat sama dengan m kuadrat x kuadrat ditambah 2mx ditambah n kuadrat. Maka kita substitusikan sebelum substitusikan, karena persamaan hiperbola pada titik x1 dan x2 atau h per k, maka adalah x dikurangi h dikuadratkan per a kuadrat dikurangi y dikurangi k dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Maka kita operasikan h x kurangi h kita dikuadratkan dikurangi y kuadrat karena ini y kuadrat negatif 2y k ditambah k kuadrat itu merupakan penjabaran dari y dikurangi k dikuadratkan, sehingga yaitu kita dapatkan x dikurangi h dikuadratkan per a kuadrat dikurangi, karena y kuadrat merupakan m kuadrat x kuadrat ditambah 2mx ditambah n kuadrat, kita substitusikan persamaan tersebut sehingga didapatkan m kuadrat x kuadrat ditambah 2mx ditambah n kuadrat dikurangi 2 kurung ini kan y, karena y ini diganti dengan mx ditambah n, sehingga 2x ditambah 2n dikalikan k sama dengan 2k, sehingga persamaan garis singgung pada persamaan hiperbola pada titik pusat h dan k yaitu y dikurangi k sama dengan m dikali x dikurangi h plus minus akar k kuadrat. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang keempat, persamaan garis singgung secara vertikal atau secara sumbu sumbu y dengan titik pusat h, k, yaitu x1 dan x2. Karena persamanya misalkan satu garis itu adalah mx ditambah n, maka kita kuadratkan sama dengan m kuadrat x kuadrat ditambah 2n x ditambah n kuadrat. Karena persamaan hiperbola dari sumbu y dengan titik pusat h, k adalah y dikurangi k dikuadratkan per a kuadrat dikurangi x dikurangi h dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Maka didapatkan y kuadrat dikurangi 2yk ditambah 2k kuadrat merupakan dari penjabaran dari y dikurangi k dikuadratkan, sehingga kita substitusi atau diganti persamaan nilai y kuadrat dengan y kuadrat. Sedangkan kalau misalkan nilai y kuadrat digantikan dengan m kuadrat dikalikan x kuadrat ditambah 2mx ditambah n kuadrat, sedangkan nilai y kita gantikan dengan mx ditambah n pada persamaan hiperbola dari titik pusat h dan k, maka didapatkan
M kuadrat dikalikan X kuadrat ditambah 2MX ditambah N kuadrat dikurangi 2 dikalikan MX ditambah 2N kita kurungkan dikalikan H ditambah H kuadrat dikurangi kurung X dikurangi H dikuadratkan per B kuadrat. Tadi ya A kuadrat sama dengan 1. Sehingga persamaan garis singgung terhadap pada persamaan hiperbola dengan titik pusat H, K pada secara sumbu Y didapatkan Y dikurangi K sama dengan M dikalikan M dikurung X dikurangi H plus minus akar A kuadrat dikurangi B kuadrat M kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik singgung pada hiperbola. Ada 4 rumus. Yang pertama horizontal dengan titik pusat 0,0 atau sumbu X. Yang kedua adalah sumbu Y dengan titik pusat 0,0. Sedangkan yang ketiga adalah horizontal atau secara sumbu X dengan titik pusat H, K. Yang terakhir adalah vertikal dengan sumbu pusat H, K. Sedangkan yang horizontal dengan titik pusat 0,0 rumusnya dengan persamaan garis singgung melalui titik singgungnya yaitu X dikali X1 per A kuadrat dikurangi Y dikalikan Y1 sama dengan B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan yang vertikalnya yaitu Y dikalikan Y1 dikurangi A kuadrat dikurangi X dikalikan X1 per B kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga adalah horizontal dengan titik pusat A, K, yaitu rumusnya X dikurangi H dikalikan X1 dikurangi H per A kuadrat dikurangi Y dikurangi K dikali Y1 dikurangi K sama dengan per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan secara vertikal atau secara sumbu Y dengan titik pusat H, K didapatkan persamaan garis singgungnya yaitu Y dikurangi K dikalikan Y1 dikurangi K per A kuadrat dikurangi X dikurangi H dikali X1 dikurangi H per B kuadrat sama dengan 1. Itu adalah beberapa rumus atau persamaan garis singgung pada hiperbola. Selanjutnya materi tentang lukisan hiperbola, di mana ada 3. Yang pertama dengan mistar dan benang, yang kedua dengan benang dan paku, dan yang ketiga dengan mistar dan jangka. Untuk yang pertama dengan mistar dan benang, cara-caranya buat panjang benang APF sedemikian rupa sehingga AF2 dan dikurangi panjang benang APF1 sebesar 2A. Ujung A terikat pada mistar. Mistar dapat digerak-gerakan pada F2, maka ujung otot akan bergerak dengan lengkungan sehingga beberapa titik P atau cabang kanan hiperbola dapat terlukis. Demikian pula untuk cabang kirinya. Dan yang kedua yaitu dengan benang dan paku. Cara-caranya, paku kita letakkan pada titik fokus F1 dan F2. Kemudian kita tinjau benang PF2A dan PF1B. Kemudian P terikat pada benang, misalkan P kawat atau paslot dan panjang PF2A dikurangi panjang PF1B sebesar 2A. Lalu jika panjang F2A sama dengan F1B tetap ditambahkan, maka kita dapat melukis beberapa titik, yaitu titik-titik P yang terletak pada hiperbola cabang kanan dan sebaliknya untuk hiperbola cabang kiri.
Dan yang terakhir dengan mistar dan jangka. Pertama-tama kita tentukan titik P F1 sama F2-nya. Setelah itu, buatlah busur lingkaran F1, R1 yaitu titik pusat dan jari-jari, di mana R1 lebih besar dari C dikurangi A. Lalu untuk yang cara ketiganya, buatlah pula lingkaran F2, R2, di mana R2 ini sama dengan A ditambah R1. Dan untuk yang terakhir, kedua lingkaran berpotongan di titik P1 dan P2, kedua titik pada hiperbola, berarti hiperbola kanan dapat kita tentukan dengan menentukan beberapa titik P.